Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sabila dengan NIM 256120101010 kelas AB Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus jurnal umum dari mata pelajaran pengantar akuntansi yang dimiliki oleh perusahaan Nusalink Konsultan milik Ayu Putri periode November 2025 sampai dengan Desember 2025. Pada tanggal 1 November, Ayu menyetor modal ke bank sebesar 30 juta rupiah, artinya kas perusahaan bertambah dan modal juga bertambah. Jadi kas dicatat di debit dan modal Ayu Putri dicatat di kredit berjumlah 30 juta. Pada tanggal 5 November, perusahaan membeli tanah secara tunai sebesar 20.500.000. Tanah termasuk aset, jadi dicatat di debit karena dibayar tunai. Kas berkurang dan dicatat di kredit sebesar 20.500.000. Pada tanggal 10 November, perusahaan membeli perlengkapan secara kredit. Di perlengkapan itu masih bisa 1.500.000 sebagai hutang usaha masuk di kredit di 1.500.000. Pada tanggal 18 November, perusahaan memberi honor jasa tunai sebesar 8.200.000. Kas bertambah di debit sebesar 8.200.000 dan pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 8.200.000. Pada tanggal 30 November, perusahaan membayar beban-beban seperti beban upah, beban sewa, beban lain-lain di 4.120.000. Maka kas masuk pada kredit di 4.120.000. Selanjutnya, pada tanggal 30 November, perusahaan membayar sebagian utang ke kreditor di 1 juta. Maka utang usahanya itu masuk di debit sejumlah 1 juta, kasnya masuk di kredit 1 juta. Tanggal 30 November, dari perlengkapan awal 1.500.000 tersisa 600. Artinya yang terpakai 900. Jadi dicatat sebagai beban perlengkapan di debit dan dikurangi dari akun perlengkapan di kredit, yaitu beban perlengkapan di debit 900.000, perlengkapan 900.000 kredit. Pada tanggal 30 November, Ibu Ayu mengambil uang pribadinya sebesar 2.200.000 bertambah di debit dan kas perusahaan berkurang di kredit, yaitu Prive Ayu Putri debit 2.200.000. Kasnya di kredit sebesar 2.200.000. Pada tanggal 1 Desember dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 2.760.000 karena manfaatnya untuk jangka panjang. Dicatat sebagai asuransi dibayar di muka, di debit dan kas di kredit, yaitu asuransi dibayar di muka 2.760.000. Di debit kasnya sebesar 2.600.000 di kredit. Pada tanggal 1 Desember, pembayaran sewa kantor untuk Jember karena sewa untuk periode berjalan langsung dicatat sebagai beban. Kas berkurang, beban sewanya di debit 900.000 dan kas 900.000 di kredit. Pada tanggal 1 Desember diterima uang sewa di pihak lain untuk 3 bulan ke depan. Pendapatan yang diterima di muka berarti kasnya 450.000 di debit. Pendapatan secara besar diterima di muka yaitu 450 di kredit. Pada tanggal 4 Desember, Ayu membeli peralatan kantor secara kredit sebesar 2.100.000. Dari peralatan bertambah, itu aset dari debit karena belum dibayar utang usaha naik dan dicatat di kredit, yaitu utang usahanya masuk di kredit sebesar 7.100.000. Peralatan kantornya masuk ke debit 7.100.000. Pada tanggal 6 Desember membayar ikan baris sebesar 200.000. Jadi bebas iklan itu di 200.000 masuk ke debit. Kasnya masuk 200.000 di kredit. Masuk 200.000 di kredit. Pada tanggal 11 Desember, perusahaan membayar utang usaha sebesar 500.000. Jadi utang usahanya berkurang 500.000 di debit
karena kasnya berkurang 500.000 di kredit. Pada tanggal 13 Desember, perusahaan membayar gaji karyawan 2 minggu sebesar 1.050.000. Dicatat sebagai beban gaji atau upah di debit sekitar 1.050.000 dan kas kredit sebesar 1.050.000. Pada tanggal 16 Desember menerima pendapatan jasa tunai sebesar 3.400.000. Untuk paruh pertama bulan Desember, jadi kasnya bertambah 3.400.000 di debit. Pendapatan jasanya itu 3.400.000 di kredit. Kan itu pada tanggal 16 Desember ada pendapatan jasa secara kredit sebesar 1.900.000. Jadi piutang usaha di debit itu 1.900.000 dan pendapatan jasa di kredit itu 1.900.000. Pada tanggal 20 Desember, PT Pratama Jaya melunasi utangnya sebesar 1 juta. Jadi, kasnya bertambah di debit sebesar 1 juta dan piutang usahanya berkurang di kredit 1 juta. Pada tanggal 21 Desember, perusahaan menerima pelunasan piutang pelanggan sebesar 700.000. Jadi, kas debit itu 700.000, piutang usaha di kredit itu 700.000. Pada tanggal 23 Desember, perusahaan membeli perlengkapan secara tunai sebesar 1.600.000. Perlengkapan bertambah di debit itu 1.600.000. Kas berkurang di kredit itu 1.600.000. Pada tanggal 27 Desember, di sini ada perusahaan membayar gaji 2 minggu sebesar 1.350.000. Jadi beban gaji di debit itu 1.350.000. Kas di kredit itu 1.350.000. Pada tanggal 31 Desember ada pembayaran tagihan telepon itu beban fasilitas di 340.000, debit di kas 340.000 masih. Pada tanggal 31 Desember ada pembayaran tagihan listrik yaitu beban listrik di debit 260.000, kas di kredit 260.000. Pada tanggal 31 Desember juga ada pendapatan jasa tunai paruh 2 Desember yaitu di K3.150.000 di debit. Pendapatan jasa 3.150.000 di kredit. Lalu di tanggal 31 Desember juga di sini ada pendapatan jasa secara kredit paruh kedua Desember yaitu piutang usaha 1.250.000. Itu pada debit pendapatan jasa ada kredit itu 1.250.000. Terakhir masih pada tanggal 31 Desember pemilik atau Ayu Putri melakukan penarikan pribadi sebesar 2.300.000. Jadi di channel saya sebagai Prev, di sini Prevnya itu juga 300.000. Di debit kasnya sebesar 2.300.000 itu masuknya kredit. Sekian presentasi penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.